Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sistem informasi manajemen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengantar sistem informasi manajemen. Pada tahun 1954, komputer pertama dipasang untuk sebuah penerapan bidang usaha. Contohnya seperti pengolahan daftar gaji. Kemudian di tahun 1974, perbedaannya hanya 20 tahun kemudian, ada lebih dari 100.000 komputer di Amerika Serikat melakukan pengolahan data seperti daftar gaji melalui komputer yang merupakan sebuah gagasan revolusioner. Kini telah dianggap sebagai sebuah terapan rutin. Oleh karena itu, bidang dalam pengolahan informasi adalah sistem-sistem yang juga memberikan sumber-sumber informasi dalam mendukung fungsi manajerial dan juga sebagai pengambil keputusan. Sistem semacam itu disebut sistem informasi manajemen. Jadi dikatakan bahwa komputer pertama dipasang untuk sebuah penerapan bidang usaha pada tahun 1954, terutama digunakan dalam pengolahan daftar gaji. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1974, ada lebih dari 100.000 komputer di Amerika Serikat melakukan pengolahan data seperti daftar gaji melalui komputer. Sehingga gagasan ini menjadi sesuatu hal yang revolusioner dan kini dianggap sebagai terapan rutin. Oleh karena itu, untuk pengolahan informasi dan sistem-sistem yang memberikan sumber-sumber informasi dalam mendukung fungsi manajerial maupun pengambil keputusan, maka sistem ini dinamakan sebagai sistem informasi manajemen yang memberikan kemudahan kepada kita dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Perkembangan masyarakat maju saat ini pada dasarnya tidak akan lepas dari apa yang dinamakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Masyarakat modern saat ini yang sudah berkembang pada era milenium ini merupakan masyarakat yang menikmati fasilitas dari sebuah perkembangan teknologi canggih. Makanya saat ini kita kenal sebagai era masyarakat informasi, dan tentunya ada masa di mana masyarakat belum mengenal informasi. Tetapi untuk sekarang ini dan hampir semua lini kehidupan manusia dewasa ini telah menggunakan kecanggihan teknologi informasi, baik pada tingkat individual maupun kelompok, juga organisasi, bahkan pada tingkat negara. Di dalam hubungan antar organisasi pun dan antar negara membutuhkan sekali informasi. Salah satu produk perkembangan tersebut yaitu tumbuhnya disiplin ilmiah baru yang kini dikenal dengan istilah informatika. Walaupun terbilang masih baru, namun perkembangannya telah sangat dibutuhkan hampir semua orang. Salah satu kontribusi substansial telah membuka kesadaran pada berbagai pihak tentang pentingnya informasi sebagai suatu research atau sumber daya organisasi yang strategis. Jadi bahwa salah satu produk perkembangan tersebut dengan tumbuhnya disiplin ilmiah baru ini dikenal dengan nama informatika. Demikian bahwa semakin berkembang pesat lagi, hampir semua orang sangat membutuhkan informasi sebagai suatu research atau sumber daya dalam menjalankan organisasi yang strategis. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi, yaitu sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input. Jadi sistem informasi manajemen ini ketika kita memasukkan data lalu diproses sehingga akan menghasilkan
output. Dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu kegiatan manajemen. Tentu saja tujuan umumnya yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Dengan menyediakan informasi yang dipergunakan dalam apa yang menjadi perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, menyediakan informasi untuk pengambil keputusan merupakan salah satu bagaimana yang harus dikelola untuk mengolah suatu sistem informasi yang menghasilkan output yang efektif dan efisien. Ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses ke informasi akuntansi, manajemen, dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, mengevaluasi kinerja atau informasi akuntansi yang dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk mulai dari perencanaan tersebut, pengendalian, dan pengambil keputusan. Jadi intinya bahwa sistem informasi manajemen ini sangat diperlukan bagaimana menghasilkan suatu output atau keluaran dengan hasil yang maksimal. Tentu saja ada proses yang harus dilalui, yaitu melakukan input, proses, maka akan menghasilkan suatu keluaran atau output yang optimal. Seperti itu. Lalu definisi sistem informasi manajemen. Istilah sistem informasi manajemen sebenarnya terdiri atas 3 kata kunci, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen dapat didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama, dan membentuk satu kesatuan, sehingga saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian yang satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan atau input yang berupa data, kemudian mengolahnya yaitu dengan processing, dan menghasilkan keluaran atau output yang berupa apa? Tentu saja informasi sebagai dasar bagi pengambil keputusan atau make decision yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya, baik pada saat itu maupun di masa mendatang, untuk mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada guna untuk mencapai suatu tujuan. Jadi itu adalah definisi dari sistem informasi manajemen, ya. Perlu diingat bahwa 3 kata kunci yaitu sistem, informasi, dan manajemen, di mana sekumpulan subsistem saling berhubungan, berkumpul bersama-sama, dan membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, mulai dari input, proses, dan output. Cukup jelas untuk definisi dari sistem informasi manajemen dan 3 kata kunci yang saya sebutkan dengan masing-masing pengertian yang tadi saya sudah jelaskan. Tentu saja sangat mudah untuk memahami definisi dari sistem informasi manajemen. Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Jadi dikatakan bahwa suatu sistem informasi ini dengan menyediakan informasi untuk manajemen sehingga
dapat mengambil keputusan dalam menjalankan operasional perusahaan, sistem tersebut harus adanya kombinasi. Kombinasi dari mana? Dari orang-orang teknologi informasi dan prosedur yang tentu saja sudah terorganisasi. Sehingga yang dihasilkan adalah sistem informasi yang cepat, tepat, akurat, tepat waktu, maksimal hasilnya. Oke. Langsung saja sekarang kita akan membahas lagi mengenai tujuan dari sistem informasi. Kemudian tujuan sistem informasi. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa sistem informasi itu harus relevan, tepat waktu, dan akurat. Sama halnya bahwa tujuan dari sistem informasi itu adalah untuk menghasilkan informasi, di mana sistem informasi ini diolah menjadi suatu bentuk yang berguna bagi penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup. Apabila dikatakan sebagai suatu informasi untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar seperti berikut. Yang pertama adalah relevance, yaitu tepat kepada orangnya. Lalu yang kedua adalah timelines, yaitu tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah accurate, yaitu akurat atau tepat nilainya. Jadi apabila 3 hal tersebut tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna. Seperti itu. Jadi kita akan lanjutkan lagi dengan apa dari kualitas sistem informasi. Kualitas sistem informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, berarti informasi bebas dari kesalahan atau tidak menyesatkan. Juga berarti harus jelas mencerminkan maksudnya. Kemudian yang kedua, tepat pada waktunya. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Lalu yang ketiga, relevan. Berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansinya informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Jadi jika suatu informasi atau sistem informasi itu dikatakan berkualitas, yaitu harus memiliki 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, kita akan lanjutkan dengan siklus dari informasi. Siklus informasi data yang diolah untuk menghasilkan informasi berguna model proses yang tertentu, misalnya suhu dalam Fahrenheit diubah menjadi ke Celsius. Dalam hal ini digunakan model matematik berupa rumus konversi dari derajat Fahrenheit menjadi satuan derajat Celsius. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi. Kemudian menerima informasi tersebut, yang berarti menghasilkan keputusan untuk melakukan suatu tindakan yang lain, yang akan membuat sejumlah data kembali. Lalu data tersebut akan ditangkap sebagai input, lalu diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya yang disebut dengan siklus informasi atau information cycle. Siklus ini juga disebut dengan siklus pengolahan data atau data processing cycles. Itu adalah siklus informasi data. Kemudian kita akan lihat di sini ada gambar siklus dari informasi. Jadi ketika kita belajar sistem informasi manajemen, tentu saja siklus informasi yang akan kita lihat gambarnya seperti ini, bahwa adanya input, proses, output secara garis besar. Tetapi di input, proses, dan output kita lihat di sini bahwa ada tahapan yang harus kita lakukan. Contoh pada saat penginputan data, kita lihat di sini. Ada data yang ditangkap. Jadi ketika kita mau menginputkan data, tentu saja ada beberapa data yang harus kita masukkan. Atau data yang ditangkap, kita sebut seperti itu. Kemudian
Data yang ditangkap ini dari mana? Tentu saja dari hasil tindakan. Ya. Saya beri contoh ketika mahasiswa akan melakukan registrasi setiap semester. Ketika kita melakukan registrasi, tentu saja kita mendapatkan formulir registrasi mahasiswa. Kemudian kita mengisinya. Mengisinya itu bisa dikatakan itu adalah hasil tindakan. Ketika kita sudah mengisi formulir registrasi, maka data ini akan ditangkap. Lalu maksudnya ditangkap oleh siapa? Contohnya oleh staf dari tata usaha dari kampus tersebut, contohnya seperti itu, kemudian akan diinputkan datanya. Ya, setelah diinput data, maka akan diproses. Apa yang dihasilkan dari proses tersebut? Nah, sebelum dihasilkan tentu saja ada data dasar. Di sini ada suatu sistem informasi yang diberlakukan di masing-masing universitas seperti itu. Ada database-nya, contohnya ini data dasarnya. Nah, kemudian setelah diinputkan ya, lalu diproses, kemudian akan menghasilkan output. Apa yang menjadi output? Dengan kondisi seperti registrasi mahasiswa seperti tadi ya, maka kita akan menerima berupa hasil registrasi yang kita sudah berikan kepada tata usaha tersebut. Bisa berupa print out atau sekarang sudah bisa dilakukan dengan online. Jadi kita sudah mengetahui mata kuliah apa saja yang kita ambil ketika kita sudah melakukan registrasi ulang seperti itu. Nah, oleh karena itu menghasilkan suatu keputusan atau tindakan. Apa yang dihasilkan ketika kita sudah menerima hasil dari registrasi ulang kita sebagai mahasiswa untuk mengambil jadwal kuliah, maka kita jadi tahu jadwal untuk kuliah mulai dari hari, jam berapa, mata kuliah, dosen siapa. Keputusan atau tindakan jadi kita bisa mengambilnya. Itu adalah contoh yang paling sederhana yang saya jelaskan. Mulai dari input, proses, dan output. Tentu saja untuk data dasar ini merupakan database dari siklus informasi. Oke, kita akan lanjutkan. Saya harap cukup dipahami yang sudah saya jelaskan dengan contoh yang cukup simpel ya. Oke, sekarang komponen fisik sistem informasi. Perangkat keras komputer atau CPU ya, storage, kemudian perangkat input output, terminal untuk interaksi, kemudian media komunikasi data. Ini merupakan komponen fisik dari sistem informasi. Selain perangkat keras komputer juga perangkat lunak komputer atau software. Untuk perangkat lunak sistem ini contohnya adalah aplikasi bahasa pemrograman, karena ketika kita melakukan suatu proses untuk penginputan data, tentu saja yang kita perlukan yaitu hardware, software. Nah, softwarenya itu tentu saja aplikasi bahasa pemrograman. Lalu aplikasi akuntansi dan lain-lain. Lalu database atau basis data, penyimpanan data pada media penyimpanan komputer. Ya. Jadi basis data itu penyimpanan data pada media penyimpan komputer atau storage ya. Selanjutnya apa itu manajemen? Manajemen yaitu seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, juga penerapan. Penerapannya pada prinsip-prinsip yang berkaitan dalam pemanfaatan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dikatakan bahwa di sini organisasi harus
mempunyai suatu tujuan yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya mulai dari fisik, keuangan, juga manusia dan informasi. Maka dikatakan bahwa suatu manajemen yaitu seperangkat prinsip yang berkaitan dengan bagaimana dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan dan pengendalian juga penerapan pada prinsip-prinsip. Nah, dan prinsip-prinsipnya itu apa saja? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berkaitan dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Itu adalah manajemen. Selanjutnya kita akan membahas yaitu unsur-unsur dari manajemen. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen. Perusahaan akan memiliki manajemen yang baik ketika memiliki sumber daya manusia yang efektif. Karena mereka yang menyusun tujuan hingga melakukan agar mencapai tujuan itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu keuangan. Jadi selain SDM, keuangan juga berpengaruh besar terhadap suatu perusahaan untuk segala kegiatan yang sudah disusun sesuai rencana bisa dijalankan dengan baik. Sehingga perusahaan akan lebih mudah untuk menjalankan segala kegiatannya. Lalu yang ketiga adalah material atau bahan baku. Menjadi sebuah unsur manajemen yang sangat penting. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebuah perusahaan sulit untuk bisa berjalan jika tidak ada bahan yang digunakan dalam proses produksi. Jika bahan yang digunakan baik, produk yang akan dihasilkan bisa berkualitas bagus. Jadi, jika kita memiliki unsur-unsur manajemen yang baik di dalam suatu perusahaan, maka tentu saja akan memiliki perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Juga apa yang sudah direncanakan bisa tercapai. Mulai dari bagaimana dengan sumber daya manusianya, lalu keuangan, juga material atau bahan baku. Jika unsur-unsur manajemen tersebut sudah terpenuhi, tentu saja akan menjadi perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan efektif juga efisien, sehingga mendapatkan tujuan yang optimal. Seperti itu. Lalu, kemudian adalah kepegawaian. Nah, kepegawaian ini merupakan unsur manajemen yang berfungsi untuk merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik di tingkat manajerial maupun non. Hal ini berkaitan juga dengan pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan karyawan. Bagaimana mempertahankan tenaga kerja ini secara insentif dan memberikan motivasi yang tinggi. Jadi, seorang pemimpin harus bisa bagaimana mempertahankan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Juga harus bisa melakukan manajemen organisasi yang betul-betul, mana yang tenaga kerja yang efektif yang dibutuhkan pada saat ini sehingga perusahaan dapat berjalan terus. Dan tenaga kerja ini secara insentif dan memberikan motivasi yang tinggi. Hal ini didasari karena manusia adalah faktor paling vital dalam proses manajemen. Jadi penting untuk merekrut karyawan yang tepat. Kemudian unsur manajemen berikutnya yaitu pengarahan. Fungsi pengarahan ini berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan. Sehingga karyawan melakukan aktivitas mereka dengan cara yang seefisien mungkin
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, pengarahan ini biasanya berlaku untuk seorang manajer di mana bisa mengarahkan karyawan untuk melakukan pengawasan sehingga aktivitas mereka dapat efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Seperti itu. Itu adalah unsur-unsur dari manajemen. Kemudian, kita akan membahas fungsi dari manajemen. Apa saja yang menjadi fungsi dari manajemen? Yang pertama adalah perencanaan atau planning, ya. Ketika kita melihat suatu manajemen itu sudah bagus atau tidaknya, kita akan lihat dari awalnya, yaitu dari perencanaan. Apa yang menjadi orientasi pada masa depan dan menentukan arah perusahaan ini mulai dari perencanaan. Cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap masa yang akan dan suatu saat akan dilakukan bisa diatur sedemikian rupa, sehingga tentu saja tujuan perusahaan bisa tergapai atau tercapai. Lalu yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian ini berguna untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan di perusahaan. Hal ini sangat penting untuk memudahkan pengawasan terhadap sumber daya agar bisa menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien. Lebih mudahnya pengorganisasian dilakukan untuk menentukan tugas yang akan dikerjakan di masing-masing pihak. Itu pentingnya pengorganisasian sebagai fungsi dari manajemen. Jadi, memudahkan pengawasan terhadap sumber daya supaya di dalam menjalankan kegiatannya bisa efektif dan efisien, juga memudahkan pengorganisasian untuk menentukan tugas yang dikerjakan di masing-masing pihak. Lalu, kita akan membahas sistem informasi manajemen. Apa saja tugas utama yang dilakukan untuk melakukan suatu transformasi data menjadi sebuah informasi. Hal ini berarti sistem informasi manajemen bertugas menerima data, masukan atau input, lalu proses dengan mengolah data, dan menghasilkan output atau keluaran berupa informasi berdasarkan fungsi pengolahan. Sistem informasi manajemen ini terdiri atas yang pertama mengolah transaksi, lalu maintenance dari file historis atau memelihara file historis, kemudian menghasilkan keluaran atau output, lalu interaksi user atau pengolah. Seperti itu. Itu adalah tugas utama melakukan transformasi data menjadi suatu informasi. Jadi, ketika kita melakukan suatu pekerjaan di dalam suatu perusahaan, tentu saja di dalam penerapan sistem informasi manajemen, di mana kita sebagai suatu pelaku di dalam kegiatan ini, bagaimana caranya kita akan mengolah transaksi dengan betul, memeliharanya, menghasilkan keluaran, juga interaksi. Ini adalah prinsip utama atau tugas utama untuk melakukan suatu transformasi data menjadi sebuah informasi. Agar di dalam perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang betul-betul mempunyai sistem informasi manajemen yang efektif, efisien, dan real time. Oke, kita akan lanjutkan lagi sekarang. Berdasarkan fungsi keluaran, sistem informasi manajemen dapat menghasilkan keluaran apa saja. Yang pertama adalah dokumen transaksi, kemudian laporan terjadwal atau rutin, jawaban atas pertanyaan terjadwal, lalu laporan tidak terjadwal, lalu jawaban atas pertanyaan tidak terjadwal, kemudian dialog user machine. Jadi,
berdasarkan fungsi keluaran dari sistem informasi manajemen ini menghasilkan apa saja. Nah, dengan adanya hasil keluaran ini tentu saja kita bisa melakukan beberapa koreksi atau perbaikan sehingga akan mendapatkan fungsi keluaran yang lebih baik lagi. Di dalam sistem informasi manajemen, tentu saja kita harus selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, seperti itu. Itu saja mungkin untuk sistem informasi manajemen. Jadi, tadi kita sudah membahas mulai dari pengantar sistem informasi manajemen, di mana di dalam pengolahan data informasi manajemen mulai dari awal, kemudian dengan saat sekarang ini, lalu kita sudah membahas beberapa level manajemen juga, dan kita sudah membahas bagaimana membuat sistem informasi manajemen untuk menjadi suatu transformasi data menjadi informasi yang dapat diraih dengan informasi yang efektif, efisien, real time. Oke, untuk referensi dari sistem informasi manajemen kali ini adalah beberapa buku yang sudah saya ambil referensinya dari Stephen Alter tahun 2000, Information System Foundation of E-Business. Kemudian 2005 Tata Sutabri mengenai sistem informasi manajemen. Lalu 1984 Garden B. Davis sistem informasi manajemen, dan 1970 Dixon, G.W. and Simmons The Behavioral Side of SIM, Some Aspect of the People, Problem in Business Harrison. Jadi itu adalah referensi buku yang saya gunakan di dalam materi mengenai sistem informasi manajemen. Dengan materi yang saya sampaikan ini, saya berharap dapat memberikan manfaat untuk mengetahui dan mengaplikasikan sistem informasi manajemen. Oleh karena itu, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dapat memahami dan mengaplikasikannya. Itu saja untuk materi sistem informasi manajemen kali ini. Terima kasih, tetap semangat.